ini kita akan mendatangkan lagi dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, khususnya dengan acara besar di Provinsi NTB yang akan kedatangan tamu yang cukup besar, 75.000 penonton. Tentu mereka butuh pangan. Nah, ini juga kalau memang pemerintah menghendaki, ya kami akan datangkan daging atau membeli daging yang ada di NTB untuk kita simpan, menjaga ketersediaannya dengan menjual dengan harga yang terjangkau. Bulog dalam hal ini alhamdulillah tahun 2021 telah melakukan pembelian gabah petani kurang lebih 148.000 ton atau setara beras kurang lebih 120.000 ton. Dari jumlah tersebut telah dikirim ke beberapa provinsi termasuk ke Sumatera Utara kurang lebih 4.000 ton, ke NTT kurang lebih 20.000 ton, dan Bali yang dekat dari NTB kurang lebih 8.000 ton. Stok yang ada di Perumbulok sekarang ini kurang lebih 71.000 ton setara beras. Jumlah ini cukup besar kalau dikaitkan dengan kebutuhan konsumsi dan penyaluran Bulog di NTB. Stok ini bisa mencapai kurang lebih 3 tahun. Dengan tentunya ketersediaan pangan di NTB ini tidak perlu lagi kita khawatirkan bahwa beras akan mengalami kelangkaan. Bulog menjamin ketersediaan tersebut sekaligus menjaga stabilisasi harga. Bulog dalam menjaga stabilisasi harga terus setiap hari kita melakukan operasi pasar, baik secara mobile maupun mengisi para downline yang bergerak bidang pangan, mengisi dan menjual ke distributor pangan, sehingga ketersediaan beras di masyarakat selalu ada, mudah dijangkau, mudah didapatkan, harganya pun terjangkau. Karena beras yang ada di pulau ini dalam program pemerintah yaitu KPSH, kepanjangan dari ketersediaan stabilisasi pasokan harga, itu tiap hari dipasarkan agar ketersediaannya selalu ada. Terkait dengan komoditi lain seperti gula, Bulog tadinya mendatangkan 500 ton dan hari ini mulai menipis. Kita punya stok tinggal kurang lebih 20 ton. Kita akan dalam waktu dekat juga akan merencanakan mendatangkan gula kurang lebih 2.000 ton. Selanjutnya terkait dengan minyak goreng, ini juga rupanya permintaannya cukup besar dan harganya selalu naik. Kemarin kami mendatangkan minyak goreng 54.000 liter itu habis karena ketika harga minyak goreng 22.000, Bulog hanya menjual dengan harga 15.000. Rupanya kenaikan harga ini bukan hanya di tingkat konsumen tapi di tingkat produsen. Karena di tingkat produsennya memang ini mengalami kenaikan, sehingga Bulog pun juga menembus dengan ada kenaikan harga. Sehingga kemarin kita mendatangkan lagi kurang lebih 14.000 liter dengan harga jual kurang lebih 18.000, itu pun sekarang hari ini tinggal 1.000 liter. Pada waktu dekat ini kita akan mendatangkan lagi dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, khususnya dengan acara besar di Provinsi NTB yang akan kedatangan tamu yang cukup besar, 75.000 penonton. Tentu mereka butuh pangan. Kita akan datangkan dalam waktu dekat ini 50.000 liter lagi minyak goreng, sehingga ketersediaannya dalam menghadapi acara berakbar ini bisa terjaga dengan baik. Demikian pula dengan yang lainnya seperti terigu, kita sudah mendatangkan sebanyak 7.000 liter kilo, 7.000 kilo. Ini sudah ada di gudang Bulog dalam rangka menjaga itu kebutuhan untuk kue dan roti dan lain-lain, karena tamu-tamu kita ini bukan hanya dari luar negeri, tentu banyak yang mengkonsumsi makanan yang mengandung terigu. Itu kita sudah datangkan 7.000 kilo.
mudah-mudahan bisa terpenuhi. Kalaupun ini dibutuhkan, Bulog akan mendatangkan lagi. Terkait daging, sebagaimana semangat kita kepada teman-teman tetap menjaga produksi daging di NTB, melindungi peternak, tapi tidak hanya satu sisi, tapi yang paling utama yang perlu kita pikirkan mengenai ketersediaannya. Kalau memang ternaknya banyak, tapi kalau tidak disembeli, ya juga akan mempengaruhi terhadap kebutuhan daging. Daging itu adalah hasil dari pemotongan. Menjadi analisa kami setelah kita lihat produksi daging NTB dengan jumlah penduduk belum termasuk tamu ini, itu masih terdapat kekurangan kurang lebih 500 ton per tahun, atau per bulan kurang lebih 50 ton yang harus kita penuhi. Nah, ini juga kalau memang pemerintah menghendaki, ya kami akan datangkan daging atau membeli daging yang ada di NTB untuk kita simpan, menjaga ketersediaannya dengan menjual dengan harga yang terjangkau. Karena ketika harga naik, bukan hanya produsen yang akan, bukan hanya konsumen, produsen pun juga nanti akan merasakan kenaikan itu, karena dia pada saat menjual dia juga menjadi konsumen gitu. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa tidak semua produsen tidak merasakan dampak, tapi ketika harga naik produsen pun juga itu merasakan. Contoh di pertanian, petani pada saat panen raya dia jual habis panennya, tapi ketika harga beras dia kembali beli beras yang mahal, karena rata-rata petani kita tidak punya sarana penyimpanan untuk menampung gabahnya ketika panen raya, semua langsung dijual, dan setelah terjual dia juga harus kembali membeli beras untuk kebutuhan rumah tangga. Lanjut. Ini yang terus selama ini kita jaga, yaitu beras, gula, dan minyak goreng, karena tiga ini yang lebih boleh dikata konsumsi harian yang memang harus terjaga. Tapi kalau memang dikehendaki yang lain, penugasan telur pun bisa kita siapkan, termasuk bawang, kalau kita daerah produsen bawang itu juga siap menampung bawang petani, termasuk dalamnya seperti cabai. Kalau memang pemerintah menugaskan Bulog untuk membeli cabai petani, karena ini juga akan harus kita antisipasi. Biasanya secara hukum ini bisnis, ketika musim masukin hari raya Ramadan itu harga cabai biasa naik. Ini juga perlu kita waspadai, kebutuhan cabai menghadapi pesta ini dan hari raya hari Ramadan dan Idul Fitri, kita harus menjaga ketersediaannya. Prinsipnya filosofi kita semua, kenapa harga harus dijaga, karena kalau harga itu stabil, semua lini akan menikmati, bukan hanya produsennya, konsumen yang lebih utama yang kita harus jaga, termasuk kita nih teman media. Kalau harga daging naik, Anda akan beli sop makanan yang menggunakan daging pasti mahal, bakso pun akan jadi mahal. Jadi tidak ada berarti bahwa produsen daging aja yang kita bela, perlu juga kita bela konsumen yang mana akan berdampak dari pengeluarannya. Gula juga 3 hari ini ada yang minta 10 ton, 5 ton, kita sudah layani, karena kami yakin mereka juga mungkin menjaga ketersediaan atau stok kedatangan tamu kami yang nanti juga banyak akan nongkrong, minum kopi, minum jus, buah yang harus menggunakan gula. Ini kita sudah lakukan, melayani pembelian mereka, termasuk minyak goreng. Ini juga harus akan kita bahas. Prinsipnya Bulog itu adalah menjaga ketersediaan dan stabilisasi. Jadi tidak ada hal-hal yang di dalam Bulog seperti berspekulasi di dalam bisnis. Bulog itu menyangkut hajat orang banyak, menyalurkan minyak yang bersubsidi. Namun ya kami menunggu instruksi dari direksi kapan kita mulai, karena ini kan butuh proses legal formal, proses dalam hal penyediaan produksi itu kan makan waktu, sehingga walaupun sebenarnya tidak dalam program itu,
kami sudah melaksanakan tugas itu dengan menyediakan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Nanti minyak subsidi itu berapa ya? Ya, ini yang belum kami mendapatkan informasinya secara ini berapa semestinya harga jualnya nanti, karena bagaimanapun program ini kan dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi minyak goreng. Kedua yaitu meringankan beban masyarakat dalam pengeluaran akibat harga minyak goreng naik. Jadi mungkin ada subsidi di dalam.